Saya Natania Prima Carisa Canta sebagai pembaca Sultan Alauddin Riayat-Syah. Saya Jailana Wita sebagai pembaca Wali Songo. Saya Humayla Nikita Putri Asma sebagai pembaca Sultan Alauddin. Nama saya Hamzah Fiamana, saya akan membacakan tentang Tunggang Parangan. Saya Garisma Rahmawati sebagai pembaca Sultan Zainal Abidin. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Nugroho. Nama saya Gilang Adi. Kami sebagai pembaca karya-karya ulama di Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang satu, Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Saminah Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi, dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Yang kedua, Sultan Ahmad bergelar Sultan Malik Al-Zahir. Saat menjadi sultan di kerajaan Samudra Pasai, saat ia memerintah Samudra Pasai tunjuk Ibnu Battuta. Ibnu Battuta mengungkapkan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Ia terus berjuang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat-Syah. Sultan Alauddin seorang tokoh peletak dasar-dasar kejayaan kerajaan Aceh. Saat itu militer kerajaan Aceh kerajaan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riayat-Syah menyebarkan Islam ke wilayah Aceh. Ia mengundang para ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan Islam di Aceh, hingga agama Islam berhasil disebarluaskan hingga ke Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat, Wali Songo menjadi tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Pendidikan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, dan politik dijadikan sebagai saluran dakwah oleh Wali Songo. Berikut tokoh-tokoh Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim Sunan Kudus. Yang kedua, Raden Rahmat Sunan. Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Taufi Sunan Giri. Yang kelima, Raden Masyahid Sunan Kalijaga. Yang keenam, Syarif Hidayatullah. Kelima ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin bernama asli Imampai Daeng Manihia. Sultan Alauddin diangkat menjadi raja pada usia 7 tahun. Ia adalah penyebar Islam di Riau Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, penyebaran Islam mencapai Buton dan Dombo. Tidak hanya itu, ia juga berhasil mengislamkan kerajaan Wajo, Sopeng, dan Bonek. Yang keenam, Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan bernama asli Habib Hasyim Musayyah bin Abdullah bin Yahya. Datuk Tunggang Parangan berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Ia berdakwah bersama sahabatnya yang bernama Datuk Ribandang pada tahun 1525 sampai 1589. Raja Haji Mahkota dan keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara memeluk Islam karena dakwah yang dilakukan oleh Datuk Tunggang Parangan. Ia wafat dan dimakamkan di Kutai Lama, Kalimantan Timur. Yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ke Jawa Timur pada tahun 1494 Masehi untuk menimba ilmu agama di pesantren Sunan Giri. Sebaliknya dari Jawa, Sultan Zainal Abidin mengajak para ulama terkemuka seperti Guru Bahanul untuk membantu dakwah di wilayah Maluku. Sultan Zainal Abidin membangun banyak pesantren yang pengajarnya didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Ia juga
takwa akhirat dan Jolebu untuk membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Tilang. Di antara karya ulama-ulama di Indonesia, satu Nuruddin Al-Raimiri berasal dari Aceh, karya Sirah Al-Mustaqim bidang ilmu fikih dan ibadah. Dua Abdul Rauf Al-Maliki berasal dari Aceh, karya satu terjemahan Al-Mustaqim, dua Murad Al-Aula bidang ilmu tafsir dan fikih muamalah. Tiga Muhammad Arsyad Al-Bajali berasal dari Banjarmasin, karya Sabil Al-Muqtadim bidang ilmu fikih. Empat Abdullah Mahmud Al-Tahmasi berasal dari Mas Jawa Timur, karya Minha Asri Al-Nasar bidang